Kami kali ini mengunjungi salah satu museum di DKI Jakarta nih, yaitu Gedung Juang 45. Kira-kira di dalam Gedung Juang 45 ada apa aja ya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk. Let's go! Di awal masuk, kita sudah bisa melihat telapak tangan wanita pejuang 45 dan pengisi pembangunan, serta sejarah Menteng 31 pada masa Jepang. Kalian tahu gak sih, dulunya pada zaman Hindia Belanda, gedung ini dipakai sebagai hotel bernama Hotel Scamper. Tapi pada saat tanggal 8 Maret 1942, gedung ini diambil alih oleh Jepang dan dijadikan sebagai tempat pendidikan para pemuda dalam penyongsong kemerdekaan. Kalian tahu gak sih kalau R.I. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Amir Sarifuddin, dan Mr. Sunaryo adalah pengajar di Menteng 31. Nah, kita masuk ke ruangan yang berisi macam-macam sejarah tokoh peristiwa Rengas Dengklok, yaitu Soekarno, Khairul Salah, ada Malik Ayam Hanafi, beberapa lencana, miniatur Gedung Juang 45, patung Soekarno dan patung SK Trimurti dan sejarah Menteng 31, tempat perancang berbagai aksi. Di sini juga ada pakaian TRIP, yaitu Tentara Republik Indonesia Pelajar, perlengkapan tentara pelajar TRIP, bambu runcing, anggar bambu, dan bendera TRIP. Pada tanggal 19 November 1945, keluarlah maklumat pemerintahan tentang pemusatan Tentara Keamanan Rakyat di sekeliling kota Jakarta, bertujuan menciptakan kota Jakarta sebagai kota internasional. Di sini juga ada miniatur rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta dan ada beberapa lukisan Jenderal Sudirman. Di ruangan ini terdapat barang-barang memorial Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, seperti kursi, miniatur contoh mobil, meja, lencana, pulpen, dan miniatur Gedung Juang 45, serta patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekarang kita lagi di ruang masa depan. Yang pertama ada radio merek Philips. Ini adalah hibah dari saudara Deden di Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Selanjutnya di sini ada miniatur Museum Juang 45. Lanjut di sini ada patung Bapak Ahmad Subarjo. Di sini ada samurai Ginto. Tapi ini replika bukan asli. Selanjutnya di sini ada seragam tentara peta atau seragam tentara pembela tanah air yang disingkat peta. Di sini ada kain bagor. Nah, kain bagor ini berasal dari serat bagor, sejenis pisang-pisangan, dibuat oleh masyarakat dalam kondisi sulit memperoleh barang katun atau untuk pakaian. Nah, yang terakhir di sini ada mata uang yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Jepang senilai Rp10. Nah, di Gedung Juang sekarang ada ruang imersif. Kalian bisa melihat video tentang perjalanan kemerdekaan Indonesia dulu.
Jadi guys, kita akan masuk ke ruang penyatuan massa kedaulatan RIS. Di sini ada meja jati yang dipakai oleh para pejuang TRI Jawa Timur pada tahun 1945. Di sini juga ada kursi jati ukir yang dipakai oleh para pejuang tentara pelajar Purwakarta Jawa Tengah pada tahun 1948. Dan di sini ada tandu Jenderal Sudirman. Pada saat-saat terakhir dalam berbela kesehatan, Jenderal Sudirman makin menurun sehingga beliau terpaksa harus ditandu untuk meneruskan gerilya hingga saatnya kembali ke Jogja pada bulan Juni 1949. Dan ini adalah kumpulan senjata yang digunakan. Yang pertama ada bom buatan TGP, Tentara Jenny Pelajar, Banyumas, dibuat pada tahun 1948 sampai dengan 1949. Dan yang kedua ada bom Molotov. Dan yang ketiga ada pisau sangkur yang dibuat oleh Tentara Jenny Pelajar juga. Dan ada juga pedang komando, digunakan sebagai perlambang kepemimpinan dalam upacara-upacara resmi kemiliteran pada masa kolonial Belanda. Pedang ini digunakan sebagai senjata pada saat perjuangan bersenjata melawan pasukan Sekutu dan Indonesia. Dan di sini juga ada berarti Tentara Jenny Pelajar Jawa Tengah yang dimiliki oleh Bapak Sutopo. Dan di sini juga ada pedang standar Tentara Jenny Pelajar Jawa Tengah buatan Hamburg punya Bapak Sutopo. Dan di sini juga ada berarti yang dimiliki oleh Bapak Mamun, pejuang di daerah Bandung. Dan ini adalah tanda pangkat dan kartu anggota pejuang Bapak Mamun. Oke guys, sekarang ini kita akan memasuki ruang perjuangan menuju NKRI. Di sini ada peti kayu yang terbuat dari jati milik tentara Belanda bernama Van de Ven Bos. Peti ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan perlengkapan perang seperti senjata, granat, peluru, dan selalu dibawa dalam pertempuran. Lalu di sini ada peti besi. Peti besi ini memiliki oleh Tentara Republik Indonesia, difungsikan sebagai tempat menyimpan senjata pistol, peluru, atau granat yang selalu dibawa ke medan perang dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Dan di sini ada jas yang dipakai oleh Ibu Aisyah Hussein, Laskar Putri Tasikmalaya. Di sini juga ada perlengkapan makam militer, digunakan untuk anggota Laskar Putri pada saat bertugas. Dan di sini adalah jas yang dipakai oleh Ibu Asyan Hussein, Laskar Putri Tasikmalaya. Di sini juga ada kain pejuang Laskar Putri, kain yang dimiliki oleh salah satu pejuang Laskar Putri, Ibu Sukasi Lasmi. Lalu di sini ada baju Laskar Putri Solo Palang Merah, Laskar Putri Indonesia atau LPI. Dan di sini juga ada ikat pinggang Laskar Putri Solo. Di sini ada senjata organik TRIP dengan tipe senapan Lee Enfield, Thompson M1A1, laras panjang M95. Dan di sini pakaian Dr. R. Mustopo, Vandal Indonesia Muda, dan helm militer tipe US M1 1943. Nah, di bagian sini terdapat mesin jahit punya Ibu Aisyah Suhen untuk memperbaiki baju para pejuang. Ada baju dan perlengkapan Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Ada gramofon. Ada perlengkapan makan militer anggota Laskar Putri pada saat bertugas, serta lukisan pasukan Gerilya Front Bekasi dan lukisan Jenderal Sudirman bersama prajurit di Yogyakarta. Nah, ini dia guys, miniatur kapal perang Amerika Serikat, USS Renville. Pada tahun 8 Desember 1947, Renville adalah kapal pengangkut Angkatan Laut Amerika yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 2 Desember 1947, yang menghasilkan naskah persetujuan yang biasa dikenal sebagai Persetujuan Renville. Ini adalah perlengkapan dinas Majen Profesor Dr. Raden Mustopo. Ada tanda pangkat dan topi pet, merupakan atribut kelengkapan pakaian dinas harian saat Bapak Mustopo masih menjadi perwira tinggi TNI. Ini perlengkapan Van den Bos. Di sini ada tanda pangkat Belanda, kos kaki, botol air militer, selendang batik sutra, dan sarung pistol. Ini adalah miniatur API, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia, dibentuk oleh pemuda Menteng 31 yang diketuai Wikana dan Wakil Chairul Soleh. Ini adalah gambaran Bung Karno sedang berpidato di atas podium lapangan Ikada dalam rangka memperingati 1 bulan kemerdekaan Republik Indonesia.
Ini adalah salah satu gambaran peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua tentang masalah kapan dilaksanakannya proklamasi. Ini adalah awalan bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan, yaitu perumusan teks proklamasi. Teks ini dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Ini gambaran apel pemuda Menteng 31. Peran Markas 31 punya pengaruh yang cukup signifikan ketika kemerdekaan dimulai. Nah, markas ini tidak hanya menjadi markas pergerakan pemuda, tetapi juga markas buruh, petani, seniman, dan massa lainnya. Kalian tahu nggak sih, ternyata di Museum Gedung Juang 45 ini mempunyai 3 koleksi mobil kepresidenan loh. Yaitu ada mobil punya Pak Muhammad Hatta yang digunakan saat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Di sini juga ada mobil sedan yang merupakan kendaraan dinas pertamanya Pak Soekarno loh. Nah, di sini juga ada mobil peristiwa Cikini, yaitu mobil yang digunakan Pak Presiden Soekarno saat peristiwa peledakan granat di perguruan Cikini. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga dan melestarikan Museum Gedung Juang 45? Iya, menjaga dan melestarikan gedung ya. Menjaga tentunya dengan berbagai macam cara kita usahakan museum kita ini agar bisa terawat dengan baik, gitu kan, bisa bertahan sampai saat ini. Memang ada beberapa metode kita dari cara membersihkannya, merawatnya itu memang beda-beda ya. Kita terus supaya bisa bertahan sampai saat ini ya memang perawatan kita ya, berbagai macam perawatan kita usahakan supaya gedung kita ini bisa awet dan bisa bertahan sampai saat ini. Menurut Bapak apa sih peran museum ini dalam melestarikan budaya Indonesia? Tentunya kebetulan juga memang koleksi kita ini adalah tentang sejarah perjalanan kemerdekaan. Ya tentunya memang melalui dengan sejarah-sejarah yang ada kita di sini, kita untuk meningkatkan dan menyadarkan seluruh masyarakat tentang pentingnya betapa perjuangan dan kemerdekaan kita pada saat itu di dalam merebut kemerdekaan. Jadi mulai dari situlah kita selalu mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu paham karena tidak boleh. Apakah ada koleksi yang hanya bisa ditemukan di sini aja? Iya. Sebenarnya koleksi kita juga hampir memang dari setiap museum dengan museum lain koleksinya juga tentunya berbeda ya. Tapi memang ada koleksi kita yang paling ikon di sini. Kita punya 3 mobil kepresidenan ya. Ada mobil Pak Karno, mobil Pak Hatta, dan mobil peristiwa Cikini. Teman-teman mungkin tadi sudah ada belakang museum kita ada mobil asli, mobil Bung Karno, Bung Hatta, mobil keluarga presiden itu ada di belakang. Itu salah satu koleksi kita yang memang jarang sekali dipunyai oleh dari Indonesia.